bisa sih ada kejadian kayak gini? Sebenarnya sudah ada juga klarifikasinya bahwa ini tuh lagi ngomongin tentang bukan satu ya, tapi satu guru sih bener ya. Kemudian meminta kepada siswanya untuk menggambar alat kelaminnya masing-masing. Iya, ini juga gue sempat berpositif thinking Ria ya. Oh, pelajaran IPA kali disuruh gambar sistem reproduksi yang kayak rahim dalamnya gitu. Atau Iya mungkin bener cowok sih. dari luar. Tapi bukan ternyata Oh gitu. bukan biologi? Bukan biologi ya? Disuruh gambarnya Bukannya guru biologi ya? biologi. Kita tanya aja iya mendingan boleh deh. ya. Karena ini jadi kontroversi banget Detikers gitu ya. Dan kita akan langsung nanya sama reporter Detik Jabar. Kita ketemu lagi sama Kang Wisnu Pradana. Selamat pagi Kang Wisnu. Selamat pagi Mbak Indi dan Mas Aryo. Pagi. Kang Wisnu suaranya meni bagus gitu, meni berat. Meni demure banget pagi hari ini. Gimana Habis kabarnya? ke Dondong gua rasa mah ya. Iya, sepeda. Apa tuh? Baik. Sepeda tuh baik gitu katanya. Oh Mas Wisnu, tadi tuh sempat ada perdebatan antara kita nih ya. Katanya ini kan permasalahan adalah seorang guru yang membuat anak-anak didiknya gitu ya menggambar alat kelamin. Ini boleh ceritakan nggak sih sebenarnya ini tuh kejadiannya seperti apa dan benarkah memang itu gurunya guru biologi nih? Coba silahkan. Ya betul, Aryo dan juga Indi, kami awalnya terima informasi dari media sosial soal adanya video viral yang menunjukkan bahwa sejumlah siswa SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat, itu ditugasi untuk menggambar alat kelamin atau alat reproduksi. Berdasarkan penelusuran, ternyata itu sedang dalam masa ujian mata pelajaran biologi yang memang diampu oleh guru mata pelajaran. Gambar yang dibuat oleh siswa memang secara gamblang memang gambar alat kelamin pria dan juga wanita, karena guru yang memvideokan tugas tersebut menunjukkan salah seorang siswa laki-laki itu sedang menggambar alat kelamin pria seperti itu. Ini dan juga Aryo. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan sebetulnya yang digambarnya tuh gambar dari luarnya atau eksternalnya gitu Mas Kang Wisnu, atau mungkin dari dalamnya nih yang kayak organ-organ dalamnya gitu yang kalau misalnya ibaratnya tuh badan kita dibelah, nah kemudian kelihatan tuh ada mungkin pembuluh darahnya lah, kemudian juga ada organ apanya. Atau misalnya kayak dari vagina misalnya ke rahim misalnya, Iya, jadi bisa ada tuba falopinya lah gitu, atau sebetulnya gambar dari luar kasat mata yang eksternal kita tahu gitu. Ya, kalau dari video tersebut memang gambar yang ditunjukkan itu gambar eksternal, gambar luar yang menunjukkan bentuknya seperti apa tanpa maksudnya seperti yang dulu diajarkan di sekolah, misalnya harus dibelah bagian-bagiannya tuh apa aja. Kalau yang dibuat oleh siswa ini memang gambar utuh bahwa penis itu seperti ini bentuknya, gambarnya dari luar tanpa ada pembelahan bagian dalamnya seperti apa dan vagina seperti ini, seperti itu. Oke, jadi yang disuruh digambarkan di sini adalah gambar kasat mata kalau kita melihat dengan telanjang mata begitu ya Mas ya? Iya, betul. Tapi apakah kemudian memang pelajaran ini ada di kurikulum atau memang itu adalah bagian dari ide kreativitas dari guru tersebut atau seperti apa sih Mas? Ya, kalau penelusuran kami memang jawaban dari Kepala Sekolah dan KCD, kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, memang itu sebetulnya bagian dari kurikulum. Hanya yang dipersoalkan saat itu bahwa video tersebut akhirnya diunggah ke media sosial dan guru tersebut atas nama Weti Yuningsih memang menggunakan padanan kata yang kurang pas, bahwa dia memerintahkan murid untuk menggambar alat kelaminnya sendiri, yang menurut pengamat pendidikan juga bahwa merujuk pada sendiri itu sebetulnya terlalu menyempitkan pada orang yang menggambar, kecuali memang keterangan dari KCD kalau misalkan penggunaan katanya itu diperhalus bahwa alat reproduksi pria dan wanita yang seharusnya bagian-bagian seperti ini. Nah itu yang mungkin menjadi poin kontroversi dari video tersebut. Meskipun memang diakui oleh KCD bahwa sebetulnya materi pembelajaran ini sebenarnya memang lumrah diberikan untuk anak sekolah. Oke. Nah kemudian Mas seperti apa nih mungkin klarifikasi dari gurunya gitu, dan juga kan tadi sempat disebutin ya bahwa ada kantor cabang dinasnya juga yang akhirnya sudah membentuk tim pemantau media sosial gitu yang seperti sudah disampaikan sebelumnya. Ya, untuk kondisi guru sampai saat ini belum bisa kami temui karena guru yang bersangkutan ini saat ini masih dalam pemeriksaan dari kantor cabang dinas Provinsi Jawa Barat dan kondisi psikisnya memang
agak shock, agak ngedown dan mesti diistirahatkan sampai saat ini. Jadi yang bersangkutan memang tidak mengajar lagi setelah viralnya video ini. Memang kalau melihat komentar-komentar netizen baik di media sosial Instagram maupun TikTok, memang merujuknya kepada komentar negatif mengenai pemberian materi terhadap anak sekolah mengenai alat reproduksi. Kemudian akhirnya muncul wacana dari sebelumnya memang dibahas oleh gubernur akan diberhentikan maupun dengan sanksi lain, tapi saat ini masih digodok oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengenai nasib selanjutnya guru ini akan seperti apa. Kita juga masih menunggu kemudian respon dari kantor cabang Dinas Pendidikan sendiri akan membentuk tim pemantau medsos yang memang digarisbawahi bahwa sebetulnya yang menjadi kesalahan itu bukan ketika guru kreatif untuk membuat konten di dalam kelas, tapi kecenderungan guru ingin juga nyambi jadi konten kreator. Jadi peran dia untuk mengajar di kelas itu sebetulnya agak dikesampingkan dan mengutamakan bahwa bagaimana sih konten menarik yang dia buat itu bisa menarik di mata netizen, dan itu yang jadi bahan kajian dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi bahan pantauannya gitu ya. Kalau gitu respon dari betul. sekolahnya seperti apa nih Mas? Karena kan ini dengar-dengar seperti apa nih nanti pembentukan tim pemantau medsos ini? Apakah buat guru aja, buat siswa, atau bahkan sampai ke overall semua aktivitas yang ada dalam sebuah sekolahan? Ya, sejauh ini memang baru untuk guru saja karena yang jadi sorotan saat ini guru dan bebas menggunakan ponsel di sekolah, karena kalau dari video yang dibuat kemarin oleh guru biologi tersebut, ketika pembelajaran siswa itu menyimpan ponselnya di meja guru dan tidak boleh digunakan. Artinya saat ini memang masih diperuntukkan untuk guru. Kemudian respon sekolah sampai saat ini mereka menyerahkan sepenuhnya kebijakan apapun terkait peristiwa ini ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kang, aku malah lebih penasaran sama tanggapan dari orang tuanya, Kang. Apakah ada dari pihak orang tua siswa misalnya mengeluhkan tentang hal yang satu ini, atau sejauh ini masih aman-aman aja? Sejauh ini 50-50, ada yang memang merasa bahwa tidak lazim memberikan materi tersebut. Ada juga yang menganggap bahwa memang penting untuk anak sekolah mengetahui alat reproduksi. Sampai saat ini memang dinamika di lapangan kami temui ada yang mendukung, memang ada yang juga kontra karena mungkin terlalu gambar yang dibuat itu terlalu harfiah dan memang tidak merujuk pada materi pembelajaran biologi seperti bagiannya seperti apa yang tadi disebutkan. Ya, karena di zaman sekarang mungkin kita juga harus penting sekali menempatkan kata-kata yang tepat begitu ya. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Wisnu, bahwa penggunaan kata-kata reproduksi untuk pembelajaran akan jauh lebih baik dibandingkan alat kelamin sendiri ibaratnya. Dan seperti yang disampaikan juga tadi bahwa penggunaan sosial media terutama pada guru ini juga sepertinya perlu untuk ditertibkan agar kemudian tidak memunculkan adanya ambiguitas seperti ini, karena yang seperti sekarang terjadi akhirnya jadi viral di mana-mana dan akhirnya ya segala sisi ibaratnya tuh pada jadi kena batunya gitu ya Kang Wisnu ya. Ya, betul. Oke, baik Kang Wisnu, kalau gitu terima kasih untuk laporannya langsung dari Jawa Barat ya. Sampai berjumpa kembali dan selamat bertugas.